Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bacaan kunut atau doa kunut ya, dengan berbagai pendapat kemarin, memang menurut mazhab Syafi'i ya, kunut itu dibaca ketika sholat subuh ya. Pendapat yang lain ada yang berbeda ya. Ada yang kunut itu hanya dibaca ketika ada musibah, ada bala, ada masalah dalam umat Islam, sehingga ketika selesai permasalahannya, bala, malapetaka ya, maka sudah tidak dibaca kunutnya. Jadi dibaca ketika hanya pada waktu ada masalah ya. Kita nggak usah melihat khilaf perbedaan itu. Apa yang sudah kita lakukan semua ada dasarnya. Kemudian yang kedua, kunut itu dibaca keras kalau pada waktu sholat-sholat yang juga dibaca keras ya. Tapi kalau sholat itu dibaca pelan bacaannya, kunutnya juga dibaca pelan. Tapi ketika berjamaah maka imam ya mengeraskan bacaan kunutnya sehingga bisa diamini oleh makmum. Kemudian pada waktu ketika memuji nama Allah itu dibaca sirri, dibaca sendiri-sendiri. Yang biasa kita baca itu yang dalam waktu sholat untuk baca sendiri-sendiri doa kunutnya, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, imam biasanya pada waktu kunut nazilah itu ditambahi dengan doa lagi, dan doanya itu macam-macam ya. Nah, kita pakai yang mudah ya, kalau yang di sini saya pakai yang pendek, nggak panjang-panjang ya. Dan doa kunut ya yang dibaca keras lagi itu saya sudah biasa mendengarkan pada waktu saya dulu kecil di Ngelom. Kalau sholat subuh di langgarnya Kiai Haji Imron Hamzah Al-Mahfurlah itu ditambahi ya, setelah astaghfiruka wa atubu ilaik, imam baca keras ya, Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin wa qina wa iyyam masaibid dunya waddin Allah fa'annal ghala wal bala wal waba wal fakhsya wal munkar
wasyufal mukhtalifata wasada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldal muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Kemudian ditutup dengan sholawat dibaca sendiri-sendiri wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu cara untuk membaca doa kunut. Dan yang dibaca setelah kita muji pada Allah, kita yang mendoakan diri kita dan umat Islam. Jadi Allahumma salimna wal muslimin, ya Allah selamatkanlah kami dan orang-orang Islam. Wa afina wal muslimin, sehatkanlah lahir batin kami ya, dan orang-orang Islam. Warhamna wal muslimin, rahmati kasih sayang kami dan orang-orang Islam. Waqina wa iyyahum, selamatkan kami wa iyyahum dan mereka min masaibid dunya waddin, dari musibah-musibah dunia dan akhirat. Allah fa'annal ghala, ya Allah hindarkanlah kami dari malapetaka, wal bala wal waba, dari bencana ya, dari bala, wal bala wabah ya, bala dan bencana. Wal fahsya, dan dari keji, wal mungkar, kemungkaran. Wasyufal mukhtalifah, dari sengketa yang beraneka ragam. Wasadaida wal mihan, sadaid itu kekejaman, wal mihan dan peperangan. Ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Min baladina hadza khassa, ya, min baladina dari negeri kami khususnya, wa min buldanil muslimina amma, dan negeri umat Islam secara umum. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguhnya engkau ya, maha kuasa atas segala sesuatu. Itu arti ya dari bacaan yang sesudah kita muji Allah, astaghfiruka wa atubu ilaik, kemudian dikeraskan Allahumma sallimna wal muslimin dan seterusnya. Sehingga jamaah rahimakumullah, kita ngikuti aja bacaannya imam ya. Kita hanya mengamini karena macam-macam ya bacaan dalam sholat subuh atau sholat-sholat yang lain ketika dibaca kunut nazilah ya. Jadi ada yang menambah setelah astaghfiruka atau bi'ilek, ada yang Allahumma inna na'udzubika minal jahlil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samadatil a'da dan seterusnya ya. Itu intinya sama ya, intinya sama ya, kita minta perlindungan kepada Allah ya, dipelihara, dijaga ya, dari hal-hal yang kurang baik ya, dalam kehidupan kita dan umat Islam secara menyeluruh. Jadi kalau menurut Abu Hurairah memang kunut nazilah itu dibaca jahar, dibaca nyaring, dibaca keras ya. Jadi walaupun pada waktu sholat duhur asar itu juga dibaca jahar. Saya teruskan, jadi ya mudah-mudahan bisa memahami dan tidak mempermasalahkan kunut ya, karena semua ada dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Babut tasyahudi fis sholati, bab bacaan tasyahud dalam sholat. I'lam, ketahuilah anna sholata in kanat rakataini fa hasibaka subhi wan nawafil.
Anna sholata sungguh sholat ingkan atau kata ini kalau sholat itu terdiri dari 2 rakaat fahasibaka subhi sebagaimana sholat subuh wan nawafili dan sholat-sholat sunnah falaisa fiha maka tidak ada di dalamnya bacaan tasahud itu illa tasahudun wahidun kecuali bacaan tasahud hanya sekali. Jadi tasahudnya ya, itu hanya sekali, itu kalau hanya 2 rakaat. Ketika sholat subuh itu bacaan tasawufnya hanya sekali, hanya 1. Sholat sunat yang 2 rakaat ya itu juga hanya 1. Wa in kanat salasa rakaatin aw arba'an fa fiha tasyahhadan. Dan jika sholat itu salah rakaat 3 rakaat seperti maghrib au arba'an atau 4 rakaat ya, zuhur asar isya fa fiha tasyahadani maka di dalamnya itu ada 2 bacaan tasyahud. Awalun wasanin. Jadi yang pertama tasahud pertama dan tasahud kedua. Wa tasawwaru fi haqqil masbuk salah tasyahadat. Ya. Pada makmum yang masbuk itu bisa melakukan tasawwur fi haqqil masbuk salah tasyahadat 3 tasahud. Jadi imam sudah ya selesai membaca tasahud awal, saya teruskan saja keterangannya di berikutnya. Ya, jadi ada makmum itu yang dalam sholatnya bisa membaca 3 tasahud. Watasawwaru fi haqqi sholatil maghrib arba'un tasyahud. Dan ada juga makmum masbuk ya, dalam sholat maghrib itu bisa juga membaca tasahud 4 kali ya, karena jadi makmum masbuk ya. Mislu contoh ayyudrakal imamu ba'da ruku'i ketika makmum itu mendapati imam sesudah rukuk ya. Jadi berarti ngikutinya setelah rukuk, yaitu ketika i'tidal baru takbiratul ihram untuk makmum. Fisaniyati pada rakaat kedua, pada rakaat kedua sholat maghrib ya, makmum datang tapi imam sudah i'tidal ya, sudah selesai rukuk, kemudian fayatabi'ahu dia mengikuti imam, maka ketika itu fitasyahudil awal wasani walam yaksul lahu minas sholati illa rakaat, dia tidak mendapati tasahud awal dan tasahud kedua, tetapi dia hanya mendapati dalam sholat itu walam yaksul lahu minas sholat illa rakaat, kecuali 1 rakaat. Jadi pada rakaat kedua sholat maghrib dia mendapati imam itu mengikuti imam waktu i'tidal, setelah rukuk dia baru takbir, maka dia tidak mendapati rakaat kedua. Padahal di rakaat kedua imam itu melakukan bacaan tasahud awal, sehingga dia juga melakukan tasahud awal, baca juga. Kemudian rakaat ketiga tasahud akhir, dia juga membaca tasahud, berarti sudah membaca tasahud 2 kali. Padahal dia hanya mendapati 1 rakaat, karena rakaat keduanya tadi itu takbiratul ihramnya sudah waktu selesai rukuk atau pada waktu i'tidal, jadi tidak dihitung 1 rakaat.
dia baru dihitung makmum masbuk itu dihitung 1 rakaat, yaitu pada rakaat ketiganya. Di rakaat kedua mendapati baca tasahud awalnya imam, rakaat kedua baca tasahud akhirnya imam, padahal itu masih 1 rakaat, sudah baca 2 tasahud. Karena dia baru dapat 1 rakaat, maka dia berdiri melanjutkan rakaat kedua. Pada rakaat kedua dia tasahud awal, ya, dia tasahud awal, berarti baca tasahud ketiga, terus melanjutkan rakaat ketiga, ya, dia baca tasahud akhir. Berarti makmum masbuk yang semacam ini bisa melakukan bacaan tasahud itu sebanyak 4 kali. Fa idza sallama al-imam qaumal masbuk layati bi rakaatain wal baqi alaih. Jadi keterangannya itu fa yusalli rakaatun wa tasahhadu li annaha saniyat. Summa yusalli salisa tasahhadu akibat. Jadi keterangannya semacam tadi. Jadi dia baru hanya mendapatkan 1 rakaat, kemudian dia berdiri lagi melanjutkan rakaat kedua, terus tasahud awal, melanjutkan lagi rakaat ketiga, baca tasahud akhir. Amma idza shalla nafilat fanawa aksara min 4 rakaatin walau nawa mi'atu rakaatain. Adapun ketika sholat sunnah dan melakukan sholat sunnah itu aksara min 4 rakaatin, lebih banyak dari 4 rakaat, walau nawa mi'at rakaat, walaupun itu 100 ya rakaat, fal ikhtiyaru ayyak tatasira fiha ala tasahadaini, maka dianjurkan, ya, dipilih untuk memperpendek, meringkas di dalam sholat sunnah tadi itu, yaitu 2 tasahud. Di sholat sunnahnya lebih dari 4 rakaat. Fa yusalli ma nawahu illa rakaatain ya tasahud. Maka dia sholat dan ia melakukannya hanya 2 rakaat, kemudian tasahud. Di 2 rakaat tasahud. Sumayati bi rakaataini wa tasahudat tasahud tsani wa yusallim. Kemudian pada tasahud kedua, yaitu pada 2 rakaat yang berikutnya, dia tasahud lagi, itu namanya tasahud kedua, wa yusallim, dan dia mengakhiri dengan salam. Qala jama'atun min ashabina la yajuzu ayyazida ala tasahadaini. Tidak boleh untuk menambah lebih dari 2 tasahud. Wala yajuzu ayyakuna baina tasahudil awal wasani aksara min rakaataini. Dan tidak boleh untuk menjadikan di antara tasahud awal dan kedua itu lebih daripada 2 rakaat. Wa yajuzu ayyakuna baina huma rakaatun wahidatun. Boleh menjadikan di antara keduanya itu rakaat pertama. Fa inna zata ala tasahhudaini au kana bainahum aksara min rakataini batalat sholatuhu. Jika dia menambahi tasahud, jadi kalau hanya 2 rakaat itu hanya satu tasahud, ya. Kalau dia menambahinya karena bainahum aksara min rakataini batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Wa qala akharun yajuzu tasahhada fi kulli rakaatin wal asau jawazu fi kulli rakaataini la fi kulli rakaatin. Jadi ada yang berpendapat baca tasahud di dalam sholat sunat itu karena 2 tasahud, tasahud awal dan tasahud 2, setiap rakaat tasahud, tetapi yang lebih benar ashah itu, ya, setiap 2 rakaat
membaca tasahud. Jadi wal ashahu jawazu fi kulli rakaatain la fi kulli rakaatan. Tidak dalam setiap rakaat. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih tahu. Wa alam anna tasahudul akhir wajibun inda Syafi'i wa Ahmad wa aksarul ulama. Ketahuilah bahwa tasahud akhir, anna tasahudul akhira wajibun, hukumnya adalah wajib, inda Syafi'i menurut Imam Syafi'i, wa Ahmad dan Imam Ahmad, wa aksarul ulama dan kebanyakan para ulama, wa sunnatun inda Abi Hanifah wa Malik. Jadi tasahud akhir menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan kebanyakan ulama itu hukumnya wajib, sehingga masuk dalam rukun sholat ya. Tapi untuk pendapatnya Abu Hanifah dan Malik ya, itu adalah hukumnya sunat. Fa'amma tasawud awal, adapun tasawud awal fasunnatun inda Syafi'i wa Malik wa Abi Hanifah wal aksarin. Menurut pendapatnya Imam Syafi'i, tasawuf awal, pendapatnya Syafi'i, pendapatnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan kebanyakan para ulama ya, itu adalah sunat. Tasawuf awal itu hukumnya sunat. Wajibun inda Ahmad, menurut Imam Ahmad itu wajib. Falau tarakau inda Syafi'i sokhat sholatku. Andai kan meninggalkan tasahud awal menurut Imam Syafi'i, sah sholatnya, tidak batal. Walakin yasjudu lisahwi, akan tapi diganti dengan sujud sahwi, sawa'un tarakau amdan au sahwan, baik meninggalkannya itu karena amdan sengaja au sahwan atau lalai. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih tahu. Jadi ini pendapat Imam Syafi'i. Kebanyakan umat Islam di Indonesia itu mazhabnya mazhab Syafi'i. Di tasawuf awal itu hukumnya sunat ya, karena sunat ketika meninggalkannya, apakah itu sengaja maupun lupa, maka diganti dengan sujud sahwi. Adapun untuk tasahud akhir menurut Imam Syafi'i hukumnya adalah wajib, sehingga dimasukkan dalam rukun sholat yang harus dibaca. Kalau tidak dibaca karena itu rukun tasahud akhir, ya batal sholatnya ya, karena termasuk rukun atau karena wajib. Tapi kalau yang tasahud awal itu karena sunat, andaikan ditinggal karena sengaja maupun lupa, diganti dengan sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa amma lafdzu tasyahhud fasabata fihi. Adapun lafaz tasyahud itu telah ditetapkan di dalam hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu tasyahud, ada 3 bacaan tasyahud. Ahaduha riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacaannya at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rawal Bukhari wa Muslim fi sahihihima. Di dalam kitab sahih Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud itu bacaan tahiyatnya at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang pertama. Asani, yang kedua, riwayat an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rawahu Muslim fi sahihihi. Riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Yang ketiga, as-salisu fi riwayat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahiyatut thayyibatus shalawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi syahadatnya di sini asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau yang pertama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi tiga kalimat tasyahud akhir ini walaupun berbeda redaksi susunannya itu semuanya ada dasarnya. Yang ketiga ini rawahu Muslim fi sahihihi, juga riwayatnya Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Wa rawaina fi Sunanil Baihaqi bi isnad jayyid, dan kami riwayatkan dalam kitab sunannya Imam Al-Baihaqi dengan sanad jayyid, Anil Qasim qala, dari Al-Qasim berkata, alam montani Aisyatu radhiyallahu anha qalat, alam tani, aku telah diajari oleh Aisyatu radhiyallahu anha qalat. Jadi katanya Sayyidina Aisyah, ya, aku telah diajari, ya, qalat hadza tasahhudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tasahudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahiyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi jamaah rahimakumullah, bacaan-bacaan tasyahud ini banyak, tapi intinya tiga tadi itu. Intinya tiga. Nah, kita yang sudah mempraktekkan setiap hari, yang sudah kita hafal, jangan terpengaruh. Itu sudah ada dasarnya. Jangan saling, ya, membenarkan dirinya, itu yang tidak boleh, ya. Tidak boleh. Nah, sehingga di sekolah atau di madrasah, ya, itu tergantung gurunya, tergantung gurunya. Nah, cuma kadang-kadang antara guru di sekolah di madrasah dengan guru ngaji itu ada perbedaan cara membaca tasyahud akhirnya. Ya, tasyahud akhir kalimatnya yang diajarkan beda, sehingga anak kadang-kadang bertanya, ya, bingung, ya, bertanya mana yang benar. Nah, ini mestinya, ya, kalau yang bijak menurut saya yang guru ngaji ditanya, ya, kalau kamu di sekolah diajarkan yang mana dan kamu sudah hafal itu, sudah, ya tidak, itu yang dipakai. Terus jangan memasukkan pengetahuan pada anak-anak, ya, yang bermacam-macam, ya, mereka belum mampu untuk menerima, sehingga nanti malah bacaannya kabur. Ya, sama dengan kemarin bacaan doa iftitah. Satu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, satunya Allahumma ba'id. Ya. Saya pernah ditanya oleh murid ngaji saya semacam itu. Ya.
Ya, karena mohon maaf ketika setelah SD kemudian SMP-nya kepada SMP Muhammadiyah, sehingga doa iftitahnya Allahumma ba'id. Ya. Ketika ngaji tanya kepada saya, ya, sama benarnya saya jawab begitu, kamu yang sudah hafal yang mana? Ya, yaitu yang dipakai. Ya, adapun kalau mau bait belum hafal dihafalkan nanti ya sebagai pengetahuan mana yang lebih baik hafalannya menurut kamu pada sholat bisa khusyuk, itu yang dipraktekkan dalam sholat, yang dipakai dalam sholat. Ya. Jadi kita sekali lagi sebagai orang dewasa, ya, apa yang sudah kita lakukan, bacaan-bacaan tasyahud itu semuanya sudah ada dasarnya. Dan ada lagi bacaan yang selain 3. Warawina fi Muwatta Malik wa Sunan Baihaqi wa ghairihima bi asanidin shahihah. Kami riwayatkan dalam kitabnya Imam Malik, kitab Muwatta, dan Sunan Al-Baihaqi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih an Abdurrahman ibni Umar al-Qari wa huwa bi tasdidil ya annahu sami'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa huwa 'alal mimbar wa huwa yu'allimun nas at-tasyahhud yaqulu qulu at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-thayyibatus salawatu lillah assalamu alayka ya nabi rahmatullah barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ini Umar bin Khattab mengajarkan kepada jamaah ya, dalam mimbar, ya, dia mengajarkannya bacaannya at-tahiyatu lillah, penghormatan bagi Allah, zakiyatu lillah, ya, suci itu adalah milik Allah, at-thayyibatu was-salawatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu dari sahabat Umar. Dari istri Rasulullah Sayyidina Aisyah, ini juga dalam kitab Muwatta dan Sunan Al-Baihaqi wa irima aidan bisnas an Aisyah radhiyallahu anha kanat taqulu idza tasyahadat at-tahiyatu thayyibatu salawatu waz-zakiyatu lillah. Jadi ada tambahan az-zakiyat. Ya, kalau yang di atas tadi kan tidak ada ya kalimat az-zakiyat. Di sini ada at-tahiyatu thayyibatu salawatu zakiyatu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh assalamu alayka ya nabi rahmatullahi wabarakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Wa fi riwayatin anha fi hadzal kutub, ya, juga dalam riwayat dari Sayyidina Aisyah, at-tahiyatu salawatu thayyibatu zakiyatu lillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu sallu assalamu alayka nabi rahmatullahi wabarakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Saya baca terus. Wa rawaina fil Muwatta Sunan Al-Baihaqi aidan bi isnad sahih an Malik an Nafi an Ibnu Umar an kana yashhadu wa yaqulu bismillah tahiyatu lillah salawatu lillah zakiyatu lillah assalamu ala nabi rahmatullah wa barakatuh assalamu alayna wa ibadillahis sholihin syahidtu an la ilaha illallah syahidtu anna muhammadar rasulullah wallahu alam. Ini bacaan-bacaan tasyahud akhir, ya, dengan berbagai macam redaksi, kemudian diterangkan, ya, fahadi anwa' min tasyahud. Ya, ini adalah berbagai macam bacaan tasyahud. Qala Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi berkata wasabitu Rasulullah SAW salah satu hadisun Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Abi Musa. Hadza kalamul Baihaqi. Jadi yang 3 yang pertama tadi itu. Kemudian wa'lam annahu yajuz tasyahud bi ayati tasyahudi sya'a min hadil madhkurat.
diperbolehkan untuk baca tasahud mana yang dikehendaki, ya, mana yang gampang kalau menurut saya begitu, mana yang mudah dihafal. Ya. Hakadha nasun alaihi Imam Asy-Syafi'i. Ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i wa ghairi minal ulama, dan dari ulama-ulama yang lainnya. Wa afdaluha inda Syafi'i hadis Ibnu Abbas li ziyadati allati fihi min lafdzil mubarak, ya, yaitu yang menurut Imam Syafi'i yang lebih utama itu adalah dari Ibnu Abbas dan ditambahi dengan lafadz al-mubarakat, ya. Dari Ibnu Abbas, ya, itu yang kedua, ditambah at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Assalamualaikum ya Nabi, dan seterusnya. Faslum al-ikhtiyaru ayati bi tasawwudi minas salasatil ula bi kamali falu hadfu ba'dahu fal yuja'u fihi tafsil. Jadi ini berbagai macam perbedaan itu, ya, dari tasahud awal, jadi minas dari tiga bacaan tadi itu. Kemudian fa'lam anna lafdzul barakatu sholatu wa thayyibat wa zakatu sunnatun laisa bisyarti minas tasahud. Jadi kalimat lafadz al-mubarak, as-sholawat, at-thayyibat, az-zakiyah itu hukumnya sunat, bukan merupakan syarat dari tasawuf. Ya. Walau hadfuha, andaikan dihilangkan kulluha, semuanya dihilangkan waktu syara ala, sehingga diringkas menjadi ucapannya at-tahiyatu lillah, hanya at-tahiyatu lillah, ya, tidak pakai al-mubarakat, as-sholawat, thayyibat, ya, az-zakiyat, tidak pakai itu, hanya at-tahiyatulillah, assalamualaikum ya nabiyyu ila akhirih, ya, itu ajza, diperbolehkan. Wa hadza la khilafi inna, tidak ada perbedaan. Diandaikan kok terlalu panjang, hanya at-tahiyatulillah, assalamualaikum ya nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum dan seterusnya, ya, itu diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Kemudian wa amma fil alfadhi fi assalamu alaikum nabi ila akhirih fa wajibun la yajuzu hadfu syai'un minhu ila lafdhi rahmatullah wa barakatuh. Ucapan assalamu alaikum nabi wa rahmatullah wa barakatuh, ya, ila akhirih, itu hukumnya adalah fawajibun, wajib. Jadi yang termasuk bacaan wajibnya itu adalah, ya, at-tahiyatulillah, ya, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, ya, itu adalah wajib, tidak boleh dihilangkan. Wa fiha salah satu ajal li ashabina la yajuzu hadfu wahid minhuma wa dawal ladzi yaqtadi ad-dalilu littifaqil hadis alaihima wa san yajuzu hadfuma wa salih yajuzu hadfu wa barakatuh tuna wa rahmatullah. Jadi ada tiga pendapat, ya, tidak boleh dihilangkan satu wahid minhuma, dari salah satunya. Jadi harus lengkap assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Jadi wa rahmatullah wa barakatuh itu tidak boleh dihilangkan, tidak boleh hanya assalamualaikum ayuhan nabiyyu, ya. Jadi wa rahmatullah wa barakatuh itu adalah sebagai rangkaian kalimatnya, tidak boleh dihilangkan. Kemudian yang kedua, boleh dihilangkannya. Wasalis itu boleh dihilangkan wa barakatuh, ya, hadfu wa barakatuh duna wa rahmatullah. Jadi wa barakatuhnya dihilangkan. Assalamualaikum ya nabiyyu wa rahmatullah, tidak pakai wa barakatuh. Ini pendapatnya. Nah, yang enak yang sudah kita hafal dan kita baca setiap hari, ya. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini hanya beberapa pendapat saja. Kalau kita teruskan, terus berkaitan dengan tartib, urutan. Faslun, fasal i'lam anna tartiba fi tasyahudi mustahabun laisa biwajib. Urutan bacaan tasyahud tadi itu adalah mustahab, dianjurkan, sunnah, bukan biwajib, hukumnya bukan wajib ya. Jadi urutannya itu adalah hukumnya sunnah, sehingga ada kalimat-kalimat atau bacaan tasyahud itu berbeda-beda urutannya ya, jadi berbeda-beda urutannya nah, karena itu adalah mustahabun laisa biwajib. Falau qatam ba'du ala ba'din jaza alal mad sahil mukhtar alladhi qalahul jumhur wa nasu alai syafi'i rahmallahu fil Jadi urutan ya, yang terdahulu sebagian pada sebagian yang lain itu diperbolehkan menurut pendapat yang terpilih dari jumhur ulama, dan nasnya Imam Syafi'i dalam kitabnya ya, itu urutan itu ya harus urut. Wakila la yajuzu ka al-fadil Fatihah, tidak boleh dibolak-balik karena itu merupakan rukun ka al-fadil Fatihah sebagaimana lafaz dalam surat Al-Fatihah. Wa yadullu lil jawazi taqdimus salam ala lafzi syahadatu fi ba'di riwayat. Dalam sebagian riwayat memang ada yang memperbolehkan mendahulukan salam ya, dalam lafaz tasyahud. Tadi itu kan ada ya, yang bacaannya salamnya didahulukan, tasyahudnya setelah salam ya. Nah ini yang dari riwayatnya Umar bin Khattab itu at-tahiyatu lillah, az-zakatu lillah, at-thayyibatus shalawatu lillah, assalamualaikum nabi rahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum sholihin. Oh ini tasyahudnya belakangan ya, jadi sama dengan yang atas. Tapi tadi ada yang ya, riwayatnya Siti Aisyah radhiyallahu anha dalam kitab Muwatta, at-tahiyatu thayyibatu shalawatu zakiyatu lillah, setelah itu terus asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, baru setelah itu salam, assalamualaikum nabi rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi dalam riwayatnya Siti Aisyah ada dua riwayat yang mendahulukan tasyahudnya daripada salamnya. Maksudnya assalamualaikum nabiyu itu setelah asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ini hanya perbedaan saja, dan kita sekali lagi kembali jamaah rahimakumullah, kalau ada orang yang mempraktekkan semacam itu ya monggo mawon, jangan disalahkan ya, jangan disalahkan karena urutan itu adalah mustahabun laisa biwajib ya, hanya disunatkan, tidak wajib. Mendahulukan tasyahud apa salam, mendahulukan salam atau tasyahud itu sama saja ya. Walaupun menurut Imam Syafi'i itu harus urut, salam dulu baru tasyahud sebagaimana Fatihah urutan-urutan ayatnya ya. Saya kira sementara itu ya, insya Allah sudah memahami untuk bacaan tasyahud. Mudah-mudahan tasyahud kita sudah benar dan sesuai dengan hadis Rasul, sehingga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi barakatil Fatihah. Allahumma sholli ala